Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena saya telah diberikan kesempatan untuk berbicara beberapa patah kata mengenai Pancasila. Para hadirin sekalian, Pancasila merupakan dasar negara, pedoman negara, dan dijadikan sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila itu sendiri terdiri dari dua kata, panca dan sila. Menurut bahasa Sanskerta, panca artinya 5, sila artinya dasar atau asas. Berarti Pancasila itu bisa dikatakan sebagai 5 asas atau 5 dasar. Pembentukan Pancasila tidaklah mudah. Pancasila pertama kali disebut oleh Soekarno pada sidang BPUPKI tahun 1945. Dan dari sinilah awal mula konsep dan rumusan terbentuknya Pancasila. Hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, sudah pasti masyarakat ataupun seluruh pelajar di Indonesia mengetahui apa isi dari Pancasila. Karena kita sudah mempelajari Pancasila sejak SD dan bahkan kita sering dengar setiap upacara hari Senin. Dengan demikian, berarti kita seharusnya sudah tahu dan sudah paham betul apa maksud dan kita sudah bisa paham apa isi dari Pancasila. Akan tetapi berbeda realitanya di masyarakat. Masih banyak sekali masyarakat ataupun warga Indonesia yang melakukan penyimpangan-penyimpangan sosial. Hal itu terjadi karena kurangnya kesadaran dan kurangnya pemahaman akan pengamalan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, supaya kita dapat lebih bisa memahami tentang Pancasila ataupun pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, saya akan menerangkan sedikit. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini berarti kita bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan. Berarti kita sebagai bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan. Dan juga kita diajarkan untuk bisa saling menumbuhkan sikap hormat menghormati antara satu pemeluk agama dengan agama yang lainnya. Karena apa? Indonesia ini memiliki 6 agama. Jadi kalau kita tidak bisa menumbuhkan rasa sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama antara satu pemeluk agama dan agama yang lainnya, maka itu bisa terjadi suatu ancaman dan konflik bagi negara. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita diajarkan untuk memperlakukan manusia itu sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Berarti kita di sini diajarkan kita tidak boleh berbuat semena-mena ataupun sesuka kita kepada orang lain. Dan juga di sini kita diajarkan untuk mengakui adanya persamaan hak sederajat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi di sini kita tidak boleh saling membedakan antara satu dengan yang lainnya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Di sini kita diajarkan bahwa kita tidak boleh menempatkan kepentingan pribadi kita di atas kepentingan umum atau kepentingan bersama. Karena apa? Kita ini tinggal di dalam satu negara. Jadi kita tidak boleh kita mementingkan kepentingan pribadi kita di atas kepentingan bersama. Dan juga kita diajarkan untuk bisa saling menumbuhkan sifat ataupun rasa rela untuk berkorban atau bisa dibilang upaya bela negara. Dan juga sudah tertulis pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Dan begitu juga dituliskan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 30 ayat 1. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini kita diajarkan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Misalnya di dalam suatu organisasi. Jika ingin mengambil keputusan, kita tidak boleh main ambil keputusan sendiri.
kita harus melakukan musyawarah untuk mendapatkan keputusan bersama dan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan juga kita diajarkan untuk bisa menghormati dan menghargai hasil keputusan bersama. Sila kelima, kita juga diajarkan untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang luhur, seperti kita melakukan gotong royong, ataupun misalnya dalam suatu organisasi, kita harus bisa menumbuhkan suasana kekeluargaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, marilah kita tumbuhkan pemahaman kita terhadap Pancasila, dan kita harus pahami betul apa maksudnya, supaya kita bisa dapat menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Mungkin sekian dari saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perkataan saya yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi.